Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Saila Fatul Amanah, NPM 1951467, mahasiswa dari Universitas Mitra Indonesia, Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan. Nah, di sini saya akan mempraktikkan kewaspadaan universal dan komunikasi konseling. Salam. Perkenalkan, nama saya Dita Saila Fatul Amanah. Saya salah satu mahasiswa keperawatan dari Universitas Mitra Indonesia. Nah, di sini saya bertanggung jawab atas konseling treatment dan peningkatan kualitas hidup. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Ibu Septinur Astuti? Iya, sama. Kalau boleh tahu, sebutkan alamat Ibu. Alamatnya Jalan Cibiran nomor 2. Baik, usianya berapa? 23 tahun. Baik, sebelumnya boleh saya tahu apakah dokter sudah menjelaskan obatnya terhadap Ibu? Dokter hanya bilang nanti dikasih obat antivirus terus diminum secara terus-terusan. Itu saja yang dokter bilang. Oh ya, baik Ibu. Untuk obat-obatan yang akan digunakan yaitu terapi ARF dan harus dilakukan selama seumur hidup. Kira-kira bisa tidak saya sembuh? Kan saya sudah meminum obat setiap hari. Itu untuk kemungkinan sembuhnya itu sampai saat ini masih dilakukan penelitian ya Bu. Jadi dokter menyarankan agar Ibu minum obat secara rutin karena penyakit Ibu dapat menurunkan sistem imun Ibu. Jadi pengobatan ini bisa mencegah hal tersebut Bu, dan juga diimbangi sering berkonsultasi dengan dokter ya Bu. Oh iya, sus. Oh, jadi gini ya Bu, ketika Ibu mengonsumsi obat ini maka akan timbul beberapa efek samping ya Bu. Nah, efek sampingnya itu bisa berupa sakit kepala, mual, mimpi buruk. Ibu tidak usah khawatir karena itu efek sampingnya umum. Tapi jika Ibu tidak bisa menanganinya, Ibu bisa berkonsultasi dengan dokter lagi ya Bu. Oh, jadi kalau saya meminum obat saya merasa sakit kepala itu normal ya, Bu? Sus? Iya Bu, selagi sakit kepalanya tidak begitu mengganggu ya Bu. Oh iya, sus. Nah, ada satu cara lagi Bu untuk mengurangi keluhan-keluhan yang Ibu alami, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas hidup Ibu sendiri. Bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas hidup saya sendiri, sus? Baik, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas hidup Ibu sendiri. Nah, yang pertama itu Ibu harus memakan makanan dengan gizi seimbang, contohnya protein, vitamin, karbohidrat, nutrisi, terus kacang-kacangan, ya seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu bisa melakukan kegiatan latihan seperti latihan untuk berpikir positif. Nah, itu jangan depresi atau cemas ya Bu. Nah, itu tuh harus dibuang jauh-jauh. Ibu juga harus istirahat yang cukup. Dan kalau sudah malam, jangan begadang. Bila Ibu bekerja, Ibu bisa melakukannya seperti biasanya. Ibu jangan takut. Ketika Ibu merasakan depresi, cemas, ataupun hal-hal yang lainnya, Ibu jangan mengisolasi diri ya. Saat Ibu bisa mengalihkan dengan cara melakukan hobi Ibu ya seperti masak, menonton TV, dan lain-lain. Ibu juga tidak boleh mengonsumsi alkohol, narkoba, dan lain sebagainya. Yang itu yang dapat membahayakan kesehatan Ibu. Ya Bu, saya akan berusaha. Baik, apakah yang saya jelaskan tadi sudah jelas? Ya, semua sudah. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Bu, jika tidak ada, saya cukupkan ya Bu. Jika ada yang perlu dikonsultasikan, Ibu bisa menghubungi saya kembali. Ya, sus, terima kasih ya, sus. Ya, sama-sama.
Selamat siang Ibu. Siang, Sus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok beresiko tertular HIV/AIDS. Nah, apakah Ibu sudah tahu HIV/AIDS itu apa? Belum, Sus. Nah, saya akan menjelaskan HIV. HIV itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, di dalam sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap serangan benda asing seperti virus, bakteri, parasit, dan jamur. Nah, HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Nah, terus selanjutnya apakah Ibu sudah tahu AIDS itu apa? Tidak, Sus. Nah, AIDS sendiri itu singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nah, AIDS adalah kumpulan gejala yang disebabkan oleh HIV yang menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Nah, AIDS ini bukan merupakan penyakit keturunan, tetapi disebabkan oleh virus. Nah, bagaimana sih penularan HIV? Melalui darah. Nah, HIV dapat menular melalui cairan tubuh dari ibu hamil ke janin. Pada saat persalinan normal tertular melalui cairan vagina, melalui cairan ASI ketika menyusui, melalui hubungan seksual dengan orang yang telah terkena HIV. Nah, HIV itu tidak menular melalui gigitan nyamuk, terus bersalaman atau bersentuhan, menggunakan peralatan minum atau makan bersama, terus tinggal serumah, kemudian menggunakan jamban yang sama. Jadi, meskipun kita melakukan kegiatan sosial dengan orang yang terpapar HIV, tidak perlu khawatir untuk tertular jika kita tidak melakukan hal-hal yang beresiko untuk tertular HIV. Nah, apa saja sih gejala umum IMS itu? Gejalanya itu tidak tampak gejala ataupun apapun pada wanita, cairan dari alat kelamin, kemudian perih atau nyeri saat atau setelah kencing, luka terbuka atau basah di sekitar kemaluan atau sekitar mulut, kemudian tumbuhan seperti jengger ayam atau kutil di sekitar kemaluan, kemudian bengkak. Nah, itu gejalanya. Nah, apa saja sih kelompok orang yang beresiko tertular HIV? Nah, itu tuh ada orang yang melakukan kontak seksual dengan pasangan yang berbeda-beda tanpa menggunakan kondom, kemudian penggunaan narkoba suntik, kemudian transfusi darah yang terinfeksi HIV, lalu ASI yang positif HIV. Nah, cara pencegahan HIV/AIDS itu hindari hubungan seks bebas, kemudian karena seks bebas merupakan hal yang beresiko penularan HIV/AIDS. Kemudian hindari pengguna atau jarum suntik secara bersamaan, karena secara tidak sadar melakukan jarum suntik bersamaan dapat menularkan HIV/AIDS. Jadi itu yang sudah saya jelaskan. Apakah Ibu sudah jelas? Sudah, Sus. Sudah cukup jelas. Ya, baik. Ya udah, terima kasih ya, Sus. Ya, sama-sama.